Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semuanya, bertemu lagi bersama Ibu Nisa. Kali ini pada mata pelajaran IPAS, kalian akan mempelajari mengenai wujud suatu benda. Seperti apa sih karakteristik dari setiap benda yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Kita simak jawabannya pada video berikut ini ya. Yuk, kita belajar bersama-sama. Nah, coba anak-anak sebelum kita belajar, ayo tebak gambar apakah ini? Iya, betul, jawabannya adalah ikan. Nah, selanjutnya kira-kira ini gambar apa ya? Iya, betul, jawabannya adalah akuarium. Indah sekali anak-anak akuariumnya. Nah, berbicara tentang akuarium, bisakah kalian menyebutkan ada materi apa saja sih di dalam akuarium tersebut? Menurut kalian, apakah setiap materi yang ada di dalamnya memiliki sifat yang sama? Tentu tidak ya. Di dalam akuarium itu terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Coba, kira-kira yang berwujud padat apa ya? Iya, betul. Yang berwujud padat pada akuarium tersebut ada batu, kemudian ada kaca, ada ikan, dan juga ada tanaman hias yang ada pada akuarium tersebut. Sedangkan benda yang berwujud cair pada akuarium tersebut kira-kira apa ya? Iya, betul. Air yang ada pada akuarium itu benda yang berwujud cair. Sedangkan benda yang berwujud gas adalah gelembung udara yang muncul pada permukaan air atau yang ada pada akuarium tersebut. Anak-anak dapat perhatikan di dalamnya ada gelembung-gelembung udara yang muncul ya. Sehingga setiap materi itu memiliki sifat yang berbeda-beda anak-anak. Contohnya, air dan batu memiliki sifat yang sangat berbeda. Air bisa mengalir, sementara batu tidak. Lalu batu sangatlah keras, namun air tidak. Seperti itu ya. Lalu seperti apa sih anak-anak karakteristik dari benda padat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih jelasnya, mari kita cari tahu bersama. Anak-anak hebat semua dapat juga mengikuti kegiatan yang Ibu Nisa perlihatkan ini ya. Bagi yang mau melakukan percobaan pada sesi pertama ini, silahkan kalian siapkan alat dan bahan sederhana yang ada di sekitarmu. Kalian bisa mengambil batu, kemudian kertas, botol plastik, dan juga plastisin. Kemudian apa Bu yang dilakukan? Langkah pertama, kalian silahkan tekan setiap benda dan amati apakah ada perubahan bentuk pada benda tersebut atau tidak. Coba kalian tekan bendanya masing-masing. Ketika ditekan, apakah bentuk bendanya berubah atau tidak ya? Setelah itu, coba yang kedua, kalian letakkan sebuah kertas di atas meja. Kemudian, kalian robek atau gunting kertas tersebut. Coba amati apa yang sudah kalian lakukan. Apakah kertas tersebut mengalami perubahan bentuk? Kemudian, kira-kira kertas tersebut dapat kembali menjadi bentuk semula tidak ya? Kemudian yang ketiga, silahkan ambil botol plastik yang sudah kalian siapkan, kemudian remas dengan tangan kalian botol tersebut. Lalu, kira-kira, apakah mungkin botol yang sudah kita remas tersebut akan kembali ke wujud semula? Dan yang terakhir, menggunakan plastisin. Silahkan kalian tekan plastisinnya hingga berubah bentuk menjadi bentuk yang kalian sukai. Kalian boleh bebas membentuk apa saja. Kemudian yang terakhir, letakkan semua benda yang sudah tadi kita lakukan percobaan dimasukkan ke dalam baskom atau wadah yang berukuran besar. Lalu kita amati benda-benda tersebut. Tentu dari hasil pengamatan dan juga percobaanmu, anak-anak akan menemukan beberapa penemuan yang luar biasa dan memiliki pendapatnya masing-masing. Seperti apa bentuk dan sifat zat padat itu? Seperti kita ketahui, zat padat memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap. Seperti contohnya ketika kalian menekan kayu, apakah bentuk kayunya akan berubah? Apakah kayu bisa kalian tekan sehingga volumenya berubah dan menempati ruang yang lebih kecil? Tentu tidak ya. Zat padat memiliki bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda. Seperti contohnya pada batu yang ada pada gambar ini. Ketika diletakkan dalam gelas,
bentuknya tetap seperti batu. Begitu pula ketika diletakkan di dalam baskom, bentuknya juga tidak berubah, volumenya pun tidak berubah. Nah, coba anak-anak setelah melakukan percobaan tadi atau melihat ilustrasi yang sudah Ibu Nisa perlihatkan, kalian kerjakan tugas pertama ya, tentang benda padat. Yang pertama, tuliskan hasil pengamatan benda padatmu pada tabel berikut. Beri pendapatmu benda-benda yang sudah kalian amati dan terjadi prosesnya seperti apa. Dan juga jawab pertanyaan di bawahnya ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Seperti apa sih karakteristik benda cair? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Untuk percobaan yang kedua ini, anak-anak semua harus melakukannya ya. Lalu, dokumentasikan kegiatan yang kalian lakukan. Nah, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan seperti pada instruksi ini ya. Pewarna makanan boleh digunakan, boleh juga tidak. Pewarna makanan ini untuk apa sih, Bu? Tujuannya untuk memudahkan kalian saat mengamati atau memperhatikan gerakan airnya. Langkah pada percobaannya, pertama, siapkan botol plastik, gelas, dan wadah transparan. Siapkan air yang sudah diberi pewarna makanan, lalu tuangkan air ke dalam setiap wadah. Saat menuangkan, amati bentuk dan gerakan air pada setiap wadah ya. Ingat, kalian harus mendokumentasikan kegiatannya ya. Kemudian, buang air pada wadah transparan. Kemudian, ambillah beras sebanyak 1 gelas. Kemudian, tuangkan ke dalam wadah transparan. Jadi, seperti apa sih bentuk dan sifat zat cair itu? Coba perhatikan air yang dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda-beda seperti pada gambar ini. Apakah bentuk air di setiap wadah tersebut sama atau berbeda? Ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi boleh dikatakan bahwa air tidak memiliki bentuk yang tetap. Atau dengan kata lain, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya ya. Silakan untuk tugas kedua, yaitu tentang benda cair dengan menjawab pertanyaan yang ada pada layar berikut ini. Semangat anak-anak! Terakhir kita lanjut ya, seperti apa karakteristik benda berwujud gas? Coba anak-anak tahu tidak ya? Mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, pada percobaan ketiga ini, anak-anak juga boleh melakukan, boleh juga tidak ya. Bahan yang diperlukan adalah balon sebanyak 2 buah, botol plastik sebanyak 2 buah, cutter atau pisau, dan juga penggaris. Nah, bagi anak-anak yang ingin melakukan, silahkan perhatikan dan ikuti video percobaan berikut ini. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, jadi seperti apa sih bentuk dan sifat gas itu? Coba untuk lebih jelasnya, perhatikan balon-balon yang sudah diisi gas berikut ini ya. Apakah bentuk gas di setiap balon tersebut sama atau berbeda? Ketika dialirkan ke dalam wadah tertutup yang berbeda, maka gas akan memenuhi wadah dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda. Seperti pada gambar, ada yang berbentuk bintang, berbentuk bulan, hati, atau lonjong. Gas memiliki bentuk yang tidak tetap, seperti percobaan yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Nah, ketika kalian meniup balon di dalam bentuk botol plastik yang berbeda-beda, maka bentuk gasnya pun akan berubah juga. Selain bentuknya yang berubah-ubah, gas ternyata juga menekan ke segala arah. Dalam percobaan yang sudah dilakukan, balon tidak dapat ditiup dalam botol yang tidak berlubang. Hal ini karena udaranya yang ada di dalam botol menahan kalian untuk meniup balon. Berbeda halnya ketika balon kalian ditiup di dalam botol yang berlubang. Udara yang ada di dalam botol akan tertekan keluar dari lubang dan menyebabkan kalian bisa meniup balon. Seperti itu ya anak-anak. Nah, agar kalian lebih memahami, coba jawab kedua pertanyaan berikut ini dari tugas ketiga, yaitu tentang benda gas. 1. Hal apa sih yang menarik yang kalian temukan selama melakukan percobaan ini? Dan yang kedua, menurut pendapat kalian, apakah udara menempati ruang? Lalu apa sih buktinya? Jadi hari ini kita sudah mempelajari banyak ya mengenai karakteristik dari benda yang memiliki wujud padat, cair, dan juga gas. Silahkan anak-anak kerjakan ketiga tugasnya dan juga dokumentasikan percobaan yang kalian lakukan ya. Jika kalian melakukan semuanya, itu hebat sekali. Tentu akan ada bintang tambahan ya. Nah, semangat anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.